Shalom, sekali lagi Shalom. Pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengumpulkan kita lagi di dalam persekutuan yang erat kepada Tuhan. Untuk itu saya undang teman-teman untuk bisa mempersiapkan hati dan setiap pikiran kita untuk kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dalam kulihat bukti kasih-Mu Tuhan.
rindu Bapa, Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami. Dari awal kami memulaikan ibadah ini, mari Tuhan Engkau berkati kami, Tuhan pimpin kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan menyerahkan ibadah kami. Dari awal hingga kami mengakhirinya, Tuhan yang memberkati setiap kami. Baik yang mengambil bagian pelayanan pada saat ini, Tuhan berkati. Biarlah penyertaan Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Saat ini kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, untuk melandasi firman Tuhan kita akan naikkan pujian sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi
Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menuntun dan menyertai setiap kehidupan kami hingga sampai saat ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau rapi setiap kami, beri kami pemahaman, pengertian, pencerahan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan bisa mengubah hidup kami, dan terlebih kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi, biarlah setiap apapun yang akan disampaikan semua berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini mari saya ajak teman-teman untuk kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Tetapi hari ini saya akan membaca di dalam ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian kebenaran firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Amin. Sekali lagi kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Dan hari ini Tuhan, di waktu ini kami telah siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami, buka selubung hati kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu boleh menjadi suluh penerang bagi setiap langkah kehidupan kami. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu berasal daripada Tuhan dan boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang saat ini hadir, yang saat ini mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita memiliki yang namanya harapan, memiliki yang namanya impian, memiliki yang namanya keinginan di dalam kehidupannya. Dan kalau berbicara tentang harapan, pasti setiap orang itu pengen memiliki harapan yang indah, memiliki harapan yang membahagiakan, mendatangkan sukacita di dalam kehidupannya. Harapan yang berbicara tentang masa depan yang indah. Harapan yang berbicara tentang masa depan yang penuh dengan gemilang. Harapan yang berbicara tentang masa depan yang penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, sukacita. Nah, tapi teman-teman yang terkasih
terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi impian kita, yang saat ini mungkin kita doakan, yang saat ini mungkin kita angan-angankan, seringkali yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Ketika kita pengen sesuatu yang menyenangkan hati kita pengen sesuatu yang membahagiakan hati kita, tapi ternyata yang terjadi adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang membuat kita bersedih, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita itu marah, yang membuat kita itu terluka. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun harapan kita itu seringkali terjadi berbeda, harapan kita itu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi jangan patah semangat, karena masih akan ada harapan baru yang muncul, yang timbul di dalam hidup kita. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga memiliki harapan seperti kita, memiliki impian, memiliki keinginan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi keinginan mereka sebenarnya? Bukan tentang keinginan mereka secara pribadi, tetapi keinginan, harapan yang mereka miliki ini berkaitan dengan Tuhan Yesus, berkaitan dengan masa depan bangsa Israel. Apa yang mereka inginkan? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21, ayat yang kita baca tadi. Firman Tuhan katakan, padahal kami, murid-murid Tuhan Yesus, dua murid Tuhan Yesus ini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka sedang berbicara tentang Tuhan Yesus yang saat itu telah mati. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka melakukan perjalanan ini, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, ada dua murid Yesus ini sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka dari Yerusalem pergi ke Emmaus yang jaraknya itu kira-kira 7 mil jauhnya, melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Ketika mereka berjalan, tanpa mereka sadari ada Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, saat itu Tuhan Yesus bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan kedua orang ini menjelaskan tentang apa yang saat itu terjadi. Mereka tidak sadar bahwa yang sedang bertanya itu adalah Tuhan Yesus, sehingga mereka bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang itu. Mereka menjelaskan, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mereka pikir adalah seorang nabi yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Makanya di ayat yang 21 itu mereka katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini adalah harapan yang dimiliki oleh kedua murid Tuhan Yesus pada saat itu, yang mereka sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka pengen ketika mereka melihat Tuhan Yesus, teman-teman mereka ini hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan waktu yang cukup, ya lumayan lama lah. Mereka mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Mereka mendengar bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Bukan hanya mendengar, bahkan mereka juga bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus itu berkuasa melakukan berbagai macam mujizat, mengajarkan hal-hal yang luar biasa, penuh hikmat, penuh dengan kuasa kepada orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Mereka melihat hal itu, dan ketika mereka melihat itu, mereka menjadi muridnya Tuhan Yesus. Mereka memiliki harapan bahwa Tuhan Yesus yang datang ini, Yesus yang seorang nabi ini, akan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Karena salah satu penafsir mengatakan bahwa waktu itu bangsa Israel itu ada di bawah pemerintahan Romawi. Jadi bangsa Israel itu tidak berada di dalam sebuah kebebasan. Sehingga ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang, maka Tuhan Yesus bisa menjadi penebus bagi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel terbebas dari pemerintahan Romawi. Itu adalah harapan mereka. Ketika mereka memikirkan harapan
harapan itu, ketika mereka memimpikan harapan itu, mereka sudah membayangkan betapa indahnya Israel. Jika Yesus itu menebus bangsa Israel dan dia menjadi seorang raja. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Harapan mereka harus hancur. Harapan mereka harus musnah dalam pikiran mereka saat itu. Harapan mereka itu berantakan. Apa yang sudah mereka impikan, cita-citakan, semuanya tidak terjadi sesuai dengan kehendak mereka. Karena Yesus yang seorang yang berkuasa itu, yang mereka pikir tadi bisa menjadi penebus bagi bangsa Israel, ternyata harus mati di kayu salib. Mereka impikan tentang Yesus, ternyata salah. Itu yang ada di dalam pikiran mereka saat itu. Apa yang mereka harapkan tentang Yesus, ternyata tidak terwujud. Karena Yesus harus mati di kayu salib. Tapi teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, harapan awal mereka, tujuan awal mereka, keinginan awal mereka, impian awal mereka yang menginginkan Tuhan Yesus menjadi pembebas bangsa Israel, yang menginginkan Tuhan Yesus menjadi raja atas bangsa Israel, raja dunia, tidak terwujud di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Yesus bangkit, ada harapan baru yang mereka peroleh. Meskipun ketika dalam perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem, mereka tidak menyadari itu. Ketika mereka itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak menyadari itu. Padahal waktu itu Tuhan Yesus sudah jelas-jelas bangkit dan ada di antara mereka. Ketika mereka menyadari itu, maksudnya ketika Yesus bangkit, mereka memperoleh harapan yang baru, harapan yang lebih indah, harapan yang lebih membuat mereka penuh sukacita, penuh kebahagiaan, karena harapan ini tidak hanya berbicara tentang Yesus menjadi seorang raja dunia, tetapi Yesus menjadi seorang Mesias bagi kehidupan mereka. Kita lihat di ayatnya yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Teman-teman, ketika Yesus mati di atas kayu salib, seperti yang tadi saya sampaikan, mereka kehilangan harapan. Harapan yang sudah mereka bangun, pengennya Yesus itu menjadi untuk bebas dari pemerintahan Romawi. Mereka itu pengennya Yesus itu menjadi seorang raja bagi Israel. Tetapi ketika Yesus bangkit, ada harapan baru yang lebih indah. Bahwa Yesus menjadi penebus bagi Israel, bukan hanya berbicara tentang dunia, tetapi bagi Israel untuk melepaskan mereka dari segala dosa mereka, sehingga bangsa Israel akan memperoleh yang namanya kehidupan kekal. Mesias itu adalah seorang penebus. Tetapi penebus di sini berbicara tentang bagaimana Yesus itu mati di kayu salib untuk membebaskan bangsa Israel dari segala dosa-dosa yang mereka miliki. Bukankah ini adalah satu harapan yang lebih indah dibandingkan dengan harapan yang mereka miliki sebelumnya, teman-teman? Bukankah ini adalah harapan yang lebih luar biasa yang menjamin bahwa mereka akan memperoleh sukacita kebahagiaan kekal, karena mereka akan memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Kristus jika dibandingkan dengan harapan yang mereka miliki sebelumnya, yang hanya menjadikan Yesus sebagai penebus dan raja di dalam dunia. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar firman Tuhan pada saat hari ini. Kita memiliki berbagai macam harapan. Tapi kadang kita diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa harapan-harapan yang kita miliki itu adalah suatu keinginan atau harapan yang pada akhirnya menjadi satu kegagalan.
yang pada akhirnya mengecewakan setiap kehidupan kita, yang pada akhirnya membuat kita itu terluka. Tapi meskipun mungkin kita terluka dengan harapan yang lama, ingat, akan ada harapan yang baru yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memunculkan harapan yang baru bagi kita semua. Yang tadinya kita itu hidup di dalam belenggu dosa, yang tadinya kita itu hidup sebagai budak dosa. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa. Dan kuasanya itu memunculkan harapan yang baru bagi kita, bahwa kita menjadi orang yang diselamatkan. Yang tadinya menjadi budak dosa, kita sekarang menjadi anaknya raja. Yang tadinya kita hidup di dalam belenggu dosa, kita sudah dibersihkan dan ditebus oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus memberikan harapan yang baru bagi setiap kita. Nah teman-teman, kalau kita sudah melihat bahwa Yesus itu mau mati bagi kita, dan dia bisa membuktikan bahwa dia adalah Allah dengan bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tugas kita di dalam dunia ini adalah kita menanti kedatangan Tuhan untuk menjemput kita, dan kita berada di dalam kekekalan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, patuhlah akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah bukti bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan dia sudah membuktikan itu kepada kita. Dan kita juga harus membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu teman-teman. Karena ibadah adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jangan tinggalkan jam doamu teman-teman. Karena dengan berdoa itu adalah bukti bahwa kita sedang mengasihi Tuhan. Bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ada harapan yang baru dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada harapan yang baru dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus ingat itu terus di dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dan dia membuktikan itu. Sekarang saatnya buktikan kasihmu kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Bahkan sampai kapanpun Tuhan tetap mengasihi kami. Kematian Tuhan membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kami. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan saat ini kami percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat yang terindah bagi kami. Dan kami juga mau mengasihi Tuhan dengan harapan yang baru yang kami miliki di dalam Tuhan. Kami mau membuktikan bahwa kami mengasihi Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami selalu mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami selalu patuh, selalu menyediakan waktu kami untuk kami terus beribadah kepada Tuhan, untuk kami terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, untuk kami terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu adalah bukti kami untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan tentang apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Mungkin akhir-akhir ini kami sering meninggalkan ibadah kami Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kami sering tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kami sering melupakan bahwa Tuhan mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan semakin hari Tuhan barui kami. Bentuk kami menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami. Biarlah firman Tuhan termeterai di dalam hati kami dan menerangi setiap langkah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa menjadi kekuatan dan menjadikan sesuatu hal yang menjadikan hidup kita menjadi berubah. Biarlah kebangkitan Kristus mengajarkan kita untuk selalu memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Untuk itu, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan pujian karya terbesar.
kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini. Ajarkan kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami disadarkan kembali bahwa kebangkitan Kristus membawa perubahan dalam kehidupan kami untuk kami terus berharap di dalam Tuhan. Segala apapun yang kami alami saat ini, pergumulan yang kami alami saat ini, baik dalam studi kami, masa depan kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kami, karena kami tahu bahwa di dalam Kristus ada pengharapan yang besar, sehingga Tuhan, kami tidak jemu-jemu untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap masa depannya diberkati oleh Tuhan. Biarlah Bapa, segala apapun yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu, semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.